Shalom semuanya, selamat pagi. Kali ini kita akan memulai kembali renungan pada pagi hari ini, tanggal 7 April 2025. Tapi sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan karena kasih setiamu dan berkat-Mu pada pagi hari ini. Engkau telah membangunkan kami, Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk bisa bernapas kembali dan juga bertemu uh, keluarga kami, Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai renungan pada pagi hari ini. Kiranya memberkati supaya lancar dari awal, pertengahan, dan akhir. Dan juga berkati aktivitas kami pada hari ini, dari pagi ini sampai malam nanti. Semua berjalan lancar apa yang kami kerjakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, renungan pada pagi hari ini kita akan mengambil tema yaitu tentang servant leadership. Nah, tema ini kita juga ambil dari ayat Alkitab dari Markus 10 ayatnya yang ke-45. Yang berbunyi, "Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Sekali lagi dari Markus 10 ayatnya yang ke-45, "Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Nah, berbicara tentang servant leadership atau pemimpin yang melayani, prinsipnya ini seperti pemimpin yang selalu berada di posisi ataupun sebuah posisi kepemimpinan dalam baik itu organisasi maupun komunitas, di sekolah maupun di gereja. Minimal satu tingkat di atas dari bawahannya. Nah, sebagai posisi dari pemimpin ini harus melekat pada sifat tanggung jawab, lalu keahlian dan juga panggilan kita untuk bisa menjadi pemimpin bagi sebuah komunitas, terutama komunitas di gereja ataupun di sekolah kita. Nah, kepemimpinan Tuhan ataupun kepemimpinan kita dalam pelayanan Tuhan ini terjadi apabila kita sebagai pemimpin itu bisa memahami konsep dalam melayani dengan baik. Melayani itu adalah sebagian kecil dari eh, perjuangan kita maupun pelayanan kita kepada Tuhan, baik itu kecil maupun kita dalam pelayanan yang secara besar. Kepemimpinan yang melayani itu adalah proses memengaruhi sesama yang diwujudkan melalui upaya mengelola sikap maupun gaya manusia ataupun tutur kata manusia lewat ajaran-ajaran Kristus yang kita pahami bersama. Nah, kepemimpinan pelayanan sendiri timbul itu dari keinginan hati kita ataupun kesadaran diri kita atau inisiatif diri kita yang tidak dipaksa dari orang lain. Terambil dari 1 Korintus 13 ayatnya yang keempat sampai yang kelima, bahwa pemimpin hamba itu sabar dan murah hatinya, tidak cemburu, tidak memegahkan diri dan juga tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan dan juga tidak mencari keuntungan bagi dirinya sendiri, tidak pemarah dan juga tidak menyimpan kesalahan orang lain dalam dirinya ataupun dendam. Nah, kebenaran ini yang dituliskan di 1 Korintus tadi itu menegaskan bahwa dalam diri kita sebagai pemimpin yang melayani ada standar etika, moral, dan juga etos yang tinggi ataupun tekad ataupun perjuangan yang tinggi dalam menghasilkan sebuah integritas dalam komunitas yang kuat dan juga teguh dan juga berpusat kepada Allah. Inilah yang akan melindungi kita diri sendiri dan juga melindungi teman-teman kita dalam komunitas. Kepimpinan kita dalam pelayanan Tuhan sampai garis akhir ini bisa menunjukkan dan juga bisa membawa berkat bagi sesama dan juga bisa memberikan manfaat bagi sesama ataupun teladan bagi sesama. Hal ini dapat kita temukan dalam beberapa tokoh di Alkitab, salah satunya adalah Tuhan Yesus. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pemimpin yang melayani ataupun servant leadership itu belum tentu kita bisa uh, dapatkan, tapi kita harus latih dan juga kita harus asah dalam kehidupan kita. Memang kita bisa menjadi pemimpin, tetapi tidak bisa ataupun belum tentu menjadi pemimpin yang melayani. Tergantung dari kita sendiri ataupun inisiatif hati kita, mau nggak kita bisa menjadi pemimpin yang tidak sekedar
memimpin komunitas dari atas, tapi bisa mendorong teman-teman kita dari bawah mensupport untuk bisa berkembang bersama menjadi lebih baik lagi. Itu tadi isi dari renungan pada pagi hari ini tanggal 7 April tentang servant leadership yang terambil dari Markus 10 ayatnya yang ke-45. Semoga kita bisa memahami dan juga bisa berusaha berproses untuk bisa menjadi pemimpin yang tidak sekedar pemimpin tapi pemimpin yang melayani bagi sesamanya. Amin. Mari kita tutup renungan pada pagi hari ini dengan doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan karena kami bisa menyelesaikan renungan pada pagi hari ini. Sebelum kami memulai aktivitas, berkati setiap renungan yang kami dapatkan pada hari ini agar kami bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari kami dan bisa menjadi pelajaran juga dalam kehidupan kami masing-masing. Berkati juga aktivitas kami pada pagi hari ini sampai malam nanti, kiranya apa yang kami kerjakan bisa berhasil dan juga bisa berjalan lancar. Di dalam Tuhan Yesus kami telah berdoa dan kami syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.